Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi kepada kami, kelompok 6 Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Zilzilah, NIM 08061182025003. Tujuan dari percobaan ini yang pertama, dapat mengetahui proses titrasi iodimetri dan iodometri. Yang kedua, dapat mengetahui indikator yang tepat pada saat titrasi iodimetri dan iodometri. Yang ketiga, dapat mengetahui konsentrasi dari larutan standar yang dipakai. Iodometri adalah salah satu analisa titrimetrik yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator seperti besi, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Iodin yang terbentuk akan ditentukan dengan menggunakan larutan baku tiosulfat. Sedangkan iodimetri adalah merupakan analisis titrimetri yang secara langsung digunakan untuk zat indikator natrium tiosulfat dengan menggunakan larutan iodin atau dengan penambahan asam baku berlebihan. Kelebihan iodin atau dengan penambahan larutan baku berlebihan, iodin akan diterasi kembali dengan larutan tiosulfat. Dari percobaan ini yaitu penentuan kadar vitamin C berdasarkan reaksi redoks menggunakan metode iodimetri dalam suasana asam, kemudian dititrasi dengan larutan baku iodin dengan penambahan larutan amilum sebagai indikator, dan titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna bening menjadi biru kehitaman. Dan penentuan kadar metampiron berdasarkan reaksi redoks menggunakan metode iodometri dalam suasana asam dengan penambahan Ki. Dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3 dan penambahan larutan amilum menjelang titik akhir titrasi dan ditandai dengan perubahan warna menjadi biru tepat hilang. Perkenalkan, nama saya Hani Afriani dengan NIM 08061282025037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan perhitungan pembakuan larutan natrium tiosulfat dan iodium. Prosedur pertama yaitu pembakuan larutan natrium tiosulfat. Pertama, di pipet 10 ml larutan kalium iodat 0,1 N, ditambah asam klorida 4 N dan 0,89 senyawa iodida. Lalu dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Lalu ditambahkan 2 ml larutan amilum 0,5% dan dititrasi sampai warna biru tetap hilang. Selanjutnya prosedur pembakuan larutan iodium. Pertama, pipet 10 ml larutan iodium 0,1 N, lalu dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Setelah itu ditambah 2 ml larutan indikator amilum 0,5% dan dilanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Berdasarkan data hasil pengamatan, pada percobaan ini didapat hasil perhitungan dari pembakuan natrium tiosulfat yaitu sebesar 0,049 normalitas. Sedangkan untuk hasil perhitungan yang didapat dari pembakuan iodium yaitu sebesar 0,024 normalitas. Hai, nama aku Salsabila Putri Amari dengan NIM 080612025031. Nah, sebelumnya udah dijelasin nih mengenai pembakuan larutan natrium tiosulfat dan iodium. Sekarang kita akan masuk ke inti percobaan, yaitu titrasi metampiron dan asam askorbat. Dari proses pembakuan tadi, kita sudah mendapatkan konsentrasi iodium yaitu sebesar 0,024 normalitas. Selanjutnya, konsentrasi ini kita gunakan dalam penetapan kadar metampiron, di mana dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dengan volume berbeda-beda, yaitu 12 ml, 13,4 ml, dan 16,4 ml. Nah, selanjutnya dari ketiga replikasi ini kita lakukan penetapan kadar, dan diperoleh kadar dari metampiron masing-masing adalah 96 mg atau setara dengan 48%, 107,2 mg atau setara dengan 53%, dan 131 mg atau setara dengan 65,6%. Percobaan selanjutnya kita melakukan titrasi dari asam askorbat, di mana dilakukan 3 kali replikasi volume yaitu sebesar 15,6 ml, 12,4 ml, dan 17,1 ml. Nah, dari ketiga replikasi ini kita lakukan penetapan kadar terhadap larutan iodium 0,024 normalitas. Didapatkan kadar dari asam askorbat dalam proses titrasi tersebut adalah 156,8 mg atau setara dengan 31,7%, 99,2 mg atau setara dengan 19,84%, dan 136 mg atau setara dengan 27%.
Hai, saya Tiara Putri Meinica. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 0806 1182 02 50 19. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi pada praktikum pada kali ini. Yang pertama itu reaksi yang terjadi pada pembakuan natrium tiosulfat. Dalam pembakuan ini terdapat dua reaksi. Yang pertama, KiO3 plus 5Ki plus 6HCl menjadi 3I2 plus 6KCl plus 3H2O. Yang kedua, I2 plus 2Na2 S2O3 itu menjadi 2NaI plus Na2 S4O3. Selanjutnya, pembakuan iodium. Dalam pembakuan ini terdapat satuan reaksi yaitu I2 plus 2Na2S2O3 yaitu menjadi 2NaI plus Na2 S4O6. Selanjutnya, untuk reaksi di pembakuan yang terakhir yaitu reaksi dalam pembakuan dalam penetapan kadar dan persen kadar asam askorbat. Reaksinya yaitu ada C6H8O6 plus 8I2 sama dengan C6H2O6 plus C6 2HI.